Seperti sifat dasar manusia yang berbeda-beda, maka berbeda-beda pula sifat individu yang ditujukan pada saat mereka bekerja. Berikut ada 6 tipe karyawan yang biasanya ditemui pada setiap perusahaan. Kalau kamu, termasuk tipe yang mana ya kira-kira? Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan kita, seperti biasa mohon bantuan dan dukungannya untuk menekan tombol subscribe channel ini, bantu like videonya, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Enam tipe karyawan yang sering dijumpai di perusahaan. 1. Sang ahli. Karyawan tipe ini mencari pengetahuan, keahlian, dan spesialisasi di bidang tertentu. Jika kamu merupakan tipe yang satu ini, kamu cenderung suka dengan peranan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang khusus, terutama yang kamu kuasai, bener ya? Kamu juga senang apabila orang-orang di sekitar mengakui kemampuanmu atau memintamu mengerjakan sesuatu yang memang ranah yang kamu kuasai. Sang ahli senang dengan adanya pengembangan diri, juga senang berada dalam lingkungan yang memiliki target-target tertentu, dan senang mengajari orang lain juga. Tak jarang ia pun rela lembur atau bahkan tidak pulang untuk menyelesaikan pekerjaan dan target yang dimilikinya, karena ia tertantang mengerjakan sampai tuntas pekerjaan yang sesuai keahliannya tersebut. 2. Sang pencari. Untuk tipe kedua ini, karyawan cenderung mencari makna dan tujuan di tempat ia bekerja, serta ingin membuat perubahan yang lebih baik. Sang pencari senang dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki makna atau nilai tertentu yang dijunjung, sehingga ia bisa banyak belajar dan memiliki peranan yang signifikan untuk membawa perubahan pada perusahaan tersebut. Karyawan ini cenderung menghindari perusahaan dengan sistem organisasi yang kaku dan sulit berkontribusi. Terbayangkan bagaimana terkurungnya ia karena tidak bisa bebas dalam bereksplorasi. Apakah kamu termasuk karyawan tipe ini? Berarti kamu akan senang jika diberikan feedback soal kontribusi kamu di dalam membawa perubahan bagi perusahaan, dan jika diberikan tugas dan tanggung jawab yang penting dan beragam yang hasil kontribusinya bisa kamu lihat secara langsung. Tipe yang ketiga, sang sahabat. Tipe karyawan ini senang jika mereka diterima oleh lingkungannya dan dilibatkan dalam kegiatan kelompok dan pertemanan sesama karyawan. Ia senang dengan perusahaan dengan etos kerja dan juga tim yang kuat, memiliki aktivitas sosial dan kesempatan untuk membantu orang lain. Selain itu, budaya yang berpusat pada orang-orang dalam perusahaan paling disenangi oleh mereka yang termasuk tipe yang satu ini. Istilah kerennya ya mungkin seperti people oriented kali ya. Jika termasuk tipe ini, kamu akan senang jika orang-orang sekitar menanyakan pendapat mengenai suatu hal kepadamu, dan senang dengan tampilan publik, bahwa kamu memiliki banyak teman. Tak jarang tipe ini juga berasal dari kaum muda yang juga termotivasi untuk mengerjakan banyak hal dan senang dengan adanya fleksibilitas kerja. Jadi selama hubungannya dengan karyawan lain di lingkungan pekerjaan baik-baik saja, dia akan tetap memiliki komitmen untuk ada di perusahaan tersebut. Tipe berikutnya, yakni pencari kedamaian. Tipe keempat ini lebih senang dengan pekerjaan, jenjang karir, dan perusahaan yang stabil dan bisa diprediksi. Karyawan pencari kedamaian ini senang jika dikomunikasikan mengenai pekerjaan mereka dan apa yang mereka akan lakukan. Terutama berita baiknya itu adalah tentang perusahaan seperti naiknya penjualan, semakin banyaknya customer, dan lain sebagainya. Ia paling anti deh mengerjakan sesuatu yang tidak kelihatan jelas hasilnya. Coba cek diri kamu, apakah kamu masuk dalam tipe ini? Kalau kamu senang dengan adanya target yang jelas, hasilnya, dan bonusnya, kamu bisa jadi termasuk karyawan tipe ini. Oh iya, karyawan tipe ini juga setia pada perusahaan dan bisa bertahan sepanjang karirnya, asal ada reward yang jelas untuk apapun yang ia kerjakan. Dan ia bisa bertumbuh dengan baik di perusahaan tersebut. Tipe karyawan yang kelima, sang pemimpin kreatif. Dari namanya aja pasti kamu sudah bisa menebak tipe seperti apa karyawan yang satu ini. Ya, mereka senang memimpin, mengatur, dan mengarahkan pekerjaan dan orang-orang yang terlibat di dalam tim. Tak jarang karyawan tipe ini juga membawa ide-ide yang inovatif dan juga segar, kreatif, dan membawa perubahan yang baik bagi perusahaan. Kamu yang termasuk tipe ini pasti tidak suka dengan sesuatu yang terlalu monoton, tapi juga tidak suka sesuatu yang berantakan dan tidak tertata pengerjaannya. Istilahnya, ia senang dengan kebebasan yang bertanggung jawab atau serius tapi santai.
Karyawan ini paling senang jika pemimpin mereka memberikan ruang gerak yang cukup untuk berkreativitas dan diberikan tanggung jawab untuk memimpin orang lain ataupun suatu proyek tertentu. Pengembangan diri dan pengalaman akan semakin mengasah karyawan dengan jiwa pemimpin kreatif seperti kamu, agar bisa memaksimalkan potensi di perusahaan tempat ia bekerja. Tipe karyawan yang terakhir, sang bintang. Sang bintang atau bisa disebut sebagai pencari perhatian ini senang jika menjadi bintang di lingkungan kerjanya. Dengan dihormati dan juga diakui oleh orang lain, ia baru akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karyawan ini senang dengan adanya pekerjaan, status, dan apapun yang bisa membuatnya bersinar dan terlihat oleh karyawan lainnya. Sisi negatifnya nih, ia bisa jadi melakukan segala cara agar bisa diperhatikan, dan tak jarang bisa merespon negatif jika perhatian yang ia inginkan tidak didapatkan. Misalnya, ia jadi lebih malas dalam bekerja atau sering mengeluh tentang pekerjaannya, dan bahkan bisa juga memberi pengaruh kepada karyawan lain untuk ikut tidak produktif. Duh, kalau kamu termasuk tipe karyawan ini, ayo tingkatkan potensi dirimu dan tetap lakukan yang terbaik. Mungkin atasanmu tidak melihatnya sekarang, tapi hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi tetap semangat ya. Tipe karyawan yang manapun kamu, jangan lupa bahwa kamu bekerja dengan karyawan lainnya yang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda-beda pula denganmu. Belajar tempatkan diri pada posisi yang orang lain dan coba mengerti karakter mereka, apa yang mereka sukai dan tidak, serta bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kamu dan juga mereka. Karena dengan saling mengerti, mengerjakan tugas dan bagian masing-masing, serta dalam situasi yang kondusif, tentunya pekerjaan di perusahaan akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Oh iya, tips buat kamu nih, tidak ada salahnya loh menanyakan bagaimana tipe-tipe karyawan dan budaya kerja perusahaan pada saat kamu interview sebelum masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga kamu bisa tahu rekan kerjanya seperti apa yang akan kamu temui dan bagaimana kamu harus memposisikan diri bekerja bersama mereka. Selain memberikan tips-tips untuk mengembangkan karirmu, kami juga banyak menyajikan konten-konten inspiratif lainnya. Untuk itu, dukung terus channel kami dengan tekan tombol subscribe-nya, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Akhir kata, kami pamit undur, sampai berjumpa lagi di informasi menarik lainnya.